Halo, selamat datang di Mana Lo Gue. Gue Dira. Ini adalah channel atau platform atau media di mana gue bisa berbicara sebebas-bebasnya, mengeluarkan isi kepala gue yang sangat ramai. Karena ya mungkin kalian pernah tidak bisa mengeluarkan apa yang diisi kepala kalian karena mungkin terbentur hal-hal yang tabu atau tidak bisa diomongin atau mungkin tidak lazim untuk diperbincangkan. Pernah nggak sih kayak kalian ngerasa capek tentang apa yang ada di pikiran kalian tapi tidak bisa kalian keluarkan, atau pernah coba untuk kalian keluarkan tapi tidak pernah ada yang bisa mendengarkan? Nah, lewat media ini, lewat platform ini, gue mencoba atau setidaknya berusaha mewakili apa yang menjadi isi kepala kalian dan gue bedah berdasarkan opini gue. Maka dari itu gue bikin kanal ini dengan nama Mana Lo Gue, yang dimana Mana Lo Gue ini plesetan dari monolog, karena gue di sini hanya berbicara sendiri, ngebacot sendiri, sesuka hati gue, terserah gue about what inside my head. Then you can agree to disagree, apapun itu, whatever it is. Dan nama Mana Lo Gue ini gue ambil terinspirasi dari 3 kata, mana, lo, dan gue, digabungin satu jadi Mana Lo Gue, yang itu plesetan dari monolog. Tapi mana, lo, dan gue ini memang gue pikirkan secara matang. Yang kata mana itu sendiri diambil dari kata di mana, yang secara harfiah sebenarnya mempertanyakan suatu letak atau tempat. Tapi di sini gue nggak bertanya tentang tempat di mana, gue lebih ke pertanyaan tentang di mana letak kebenarannya, di mana letak faktanya, di mana letak baik, benar, buruk, salahnya, di mana stance moralnya. Tapi ini semua bukan tentang kebenaran yang memang diujikan secara empiris atau secara ilmuwan, karena gue bukan seorang ilmuwan, gue bukan seorang psikologis, gue bukan apapun itu orang hebat. Gue cuma Dira, this is me, apa adanya. Dan kata berikutnya adalah lo, yang berarti kamu, para pendengar dimanapun kalian berada. Kalian akan menjadi tempat gue bercerita, tempat gue mengeluarkan isi kepala gue, dan gue sendiri lebih ke tentang diri gue. Semua yang keluar dan yang kalian dengarkan adalah apa yang ada di isi kepala gue, berdasarkan apa yang pernah gue lihat, apa yang pernah gue baca dan gue pikirkan atau gue alami, dan apa yang akan diucapkan oleh mulut gue. Oke, langsung aja. Di episode pertama ini gue mau bahas tentang, sebenarnya ini agak sering terjadi di mana-mana dan mungkin cukup tabu untuk dibicarakan. Gue mau bahas tentang kenapa orang yang lebih tua selalu merasa lebih benar dari yang lebih muda. Jadi buat Anda para orang tua, Anda harus dengar ini. Ini bukan lagi zaman Anda. Anda tidak selalu benar. Tapi memang hal ini sering terjadi di lingkungan kita semua, bahwasannya para orang tua tuh selalu merasa benar, baik itu di
lingkungan terdekat nih, keluarga, sekolah, lingkungan kerja, ya itu memang terjadi di mana-mana. Yang gue masih nggak paham kenapa mereka selalu merasa benar. Apakah mereka merasa lebih pintar? No, belum tentu. Lebih pintarnya belum tentu, tapi ngerasa lebih pintarnya ya terserah mereka. Terus apakah ini adalah efek peninggalan sisa-sisa zaman Belanda, yaitu feodalisme? Ya, bisa juga, karena sedikit banyaknya memang hal itu sangat membekas di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita lahir. Feodalisme itu memang sudah tertanam dari di dunia pendidikan kita, baik mulai dari lingkungan keluarga maupun nyampe pendidikan formal yang diselenggarakan oleh negara kita. Tapi apakah lantas itu membuat para orang tua selalu merasa benar? Ya, jawabannya betul sekali. Karena apa? Karena memang dari kecil kita ditanamkan bahwa kita harus nurut sama yang lebih tua, kita harus tunduk sama yang lebih tua, kita harus sopan dengan yang lebih tua. Ya meskipun sopan santun memang diajarkan sebenarnya tidak untuk orang tua aja sebenarnya, tapi budaya kayak for example when you crossing in front of old man, you have to bungkuk badannya sedikit sambil bilang permisi, yang dimana sebenarnya permisi sendiri itu, kata permisi itu sebenarnya buat gua pribadi itu sebenarnya udah sopan tanpa harus membungkukkan badan. Tapi ya gimana, itu yang diajarkan sopan santun, bahasa tubuh, kita harus membungkukkan badan sedikit atau jauh lebih rendah supaya menghargai yang lebih tua. Terus budaya saling cium tangan itu adalah bukti bahwa siapa yang lebih tua kita harus menundukkan kepala kita dan cium tangan dia. Itu yang ngebuat budaya orang tua selalu merasa benar, ya dimulai dari situ. Ya gue nggak bilang itu salah, tapi impactnya di dunia yang lebih dewasa nanti, baik itu kuliah, kerja, bertetangga, bersosialisasi dengan yang lain, itu kerasa hal-hal yang seperti itu tuh, bahwa akhirnya mental anak mudanya atau yang lebih muda menjadi seperti kayak mental pecundang, takut, akan berpendapat, akan bersuara, sedangkan yang lebih tua atau ketika yang muda tadi beranjak lebih tua, ketika menghadapi anak muda dia akan merasa super power, power syndrome, they got the power, so dia merasa semua yang lebih umurnya lebih muda merasa di bawah dia. Padahal menurut gua nggak tahu secara sainsnya, gue nggak tahu secara keilmuannya, gue rasa di usia mungkin 20 ke atas tuh masalah angka umur tuh hanya sekedar angka, sudah tidak, atau 22 ke atas itu angka tuh hanya umur tuh hanya sekedar angka, nggak bisa juga jadi patokan yang tua lebih bisa, yang muda lebih bisa, atau apapun itu. Karena pada akhirnya ketika ini terus berjalan, yang tua ngerasa karena mereka lebih pintar, tapi tenaganya sudah mulai loyo, mereka bekerja hanya mengandalkan pikiran, sedangkan yang lebih muda, karena mereka beranggapan yang lebih muda tidak punya pengalaman, akhirnya yang dipakai hanya tenaganya. Ini gue sebenarnya nggak sepaham. Ya, belum tentu pendidikan yang mereka tempuh dulu
setara dengan pendidikan yang kita tempuh di zaman sekarang. Apakah ilmu yang mereka dapat masih relevan di zaman sekarang? Apakah semua keilmuan yang mereka terima di dunia pendidikan masih worth it di zaman sekarang? Atau mereka bisa melakukan pekerjaan hanya by habits, hanya karena kebiasaan, learning by doing? Karena ya realitanya banyak yang terjadi di beberapa tempat, bahkan lingkungan gue sendiri, karena ngerasa tua atau ngerasa lebih tua, ngerasa lebih punya power, sok semena-mena sama yang di bawahnya. But disclaimer, this is not about bullying. Ini tentang bukan untuk melawan siapa yang lebih tua, tapi gue ngerasa gue yang lebih muda harus bersuara bahwa ketika yang lebih tua salah atau ketika yang lebih tua ngerasa benar padahal faktanya atau secara keilmuan dia salah, gue harus singkirkan rasa gak enakan. Gue gak mau jadi people pleaser yang selalu tunduk akan suatu hal yang menurut gue tidak benar, dan akhirnya gue terinjak-injak oleh situasi. Karena ketika gue ngerasa orang tua tuh salah, tapi orang tua atau lawan bicara, ya gue gak bilang orang tua ini orang tua kandung atau di keluarga, tapi orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua ini ketika kita berargumen dan mereka mengeluarkan lebih power sebagai orang yang lebih tua, kadang kita yang lebih muda tuh jadi ngerasa kayaknya harus ngalah deh sama mereka, padahal yang sebenarnya mereka belum tentu dibilang benar gitu loh. Ya fakta bahwa mereka lebih tua, fakta bahwa mereka mungkin bisa dibilang lebih berpengalaman di dunia kerja, di lingkungan kerja, tapi kan tidak membuktikan bahwa mereka benar. Karena gini, fakta is one thing, truth is another thing. Jadi ya tadi gue bilang, fakta bahwa mereka lebih tua, fakta bahwa mereka lebih berpengalaman, mungkin iya itu benar, tapi membuktikan bahwa apa yang mereka omongin adalah suatu kebenaran juga nggak bisa dibilang itu benar gitu loh. Kayak misalkan mereka bekerja berdasarkan asas kebiasaan, atau mungkin bisa dibilang gini, mereka mengerjakan sesuatu karena daily work, jadi yang sudah dikerjakan selama mungkin minggu-minggu, bulan-bulan, bertahun-tahun, jadi mereka ini biasanya begini and it's work. But itu kan dulu, maksudnya dengan perubahan zaman, dengan perubahan teknologi, mungkin yang lebih muda bisa lebih inovatif dari sisi pencapaian atau sisi pekerjaan, dan sebenarnya itu nggak bisa dibilang salah. Ya gimana ya, kadang bingung, karena kadang yang lebih tua nih sisi egonya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa, gue nggak bilang mereka lebih bodoh, tapi mereka tuh sisi egonya lebih tinggi ketika mengakui bahwa yang lebih muda tuh lebih pintar, atau yang lebih muda lebih bisa. Gue nggak tahu ego ini lebih ke apakah mereka takut posisinya tergantikan oleh yang lebih muda, atau mereka takut bahwa mereka sudah nggak kepake lagi. Padahal yang sebenarnya kalau memang mereka bekerja dengan ya nggak usah sampai sangat baik, mereka bekerja cukup baik, gue rasa perusahaan atau instansi manapun cukup mempertimbangkan apa yang sudah dia lakukan untuk perusahaan atau instansi tersebut. Jadi gue rasa itu bukan hal yang harus ditakutkan sih, bagaimana yang muda lebih bisa bersuara, yang muda bisa lebih mengeluarkan apa isi kepalanya. Karena ketika semua yang lebih tua mendominasi dengan cara berpikir seperti itu, yang muda tuh akan bungkam. Yang kita tuh yang lebih muda akan lebih berpikir kayak, ngapain ikutin mereka?
Ngapain berdebat dengan mereka? Orang tua nggak mau kalah, orang tua nggak mau ngalah. Begitu juga sama halnya ketika di lingkungan keluarga misalnya. Oke, let's talk about parenting. Parenting zaman dulu dengan parenting zaman sekarang, it's totally different, man. It's totally different. Mungkin ada sebagian dari kalian yang pernah dengar kalau bayi baru lahir jangan lupa digebrak biar dia nggak kagetan gedenya. Science prove that itu udah nggak boleh lagi dipakai. Karena apa? Itu jantung anak bayi terlalu lemah untuk dikagetkan. Yang akhirnya apa? Ketika kita nggak ngikutin omongan orang tua, anggaplah di sini orang tua yang dimaksud, mungkin kalau orang tua kita sendiri kita ngebantah itu kita masih oke, kita masih sangat bisa berargumen karena dengan orang tua sendiri. Tapi bagaimana hal yang sama diminta kalau mertua yang minta? Apalagi kalau ibunya si bayi itu diminta oleh mertua. Biasanya perempuan lebih sensitif akan hal itu. Jadi bagaimana kalau hal itu dibiarkan? Apakah si ibu akan tetap melakukan kayak ngegebrak kasur atau ngegebrak meja biar si anak kaget dengan harapan bahwa nanti gedenya jadi nggak kagetan? No man, it's not work. Karena ya mau gimana pun emang anak bayi mah kagetan, nggak bisa dengar suara dikit. Gimana? Memang gitu dah. Apalagi dikasih madu. Apalagi yang tentang parenting zaman dulu yang nggak bisa diterusin sampai sekarang. Kasih makan pisang, makan di usia 3 bulan, 4 bulan, yang dimana saudara empasi dimulai dari 6 bulan. Itu semua udah dibuktikan by science. Bukan berdasarkan tradisi, budaya, tapi orang tua, ya gue bisa bilang orang tua yang konservatif atau orang tua yang zaman dulu selalu menyangkal itu dan selalu bilang, kamu mama atau papa besarkan dari kecil dengan metode seperti ini dan kamu sehat dan kamu tumbuh baik menjadi yang sekarang ini. Iya betul mah, betul pak. Tapi kan kebodohan itu nggak harus terulang. Jadi buat kalian para orang tua, khususnya orang tua yang konservatif, kolot, kalian dengar ini nih, anak anda, menantu anda tersiksa dengan keinginan kalian yang tidak masuk akal itu dari dunia parenting. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para anak atau para menantu? Ngomong aja, tapi ngomongnya jangan cuma ngomong. Show them the data. Ini loh mak, ini loh pak, kata dokter ini, menurut artikel ini tidak boleh, ini nggak boleh, ini buruk untuk anak. Atau ya gue pernah di posisi itu, gue dulu pernah sama bokap gue. Untungnya ini orang tua sendiri, sama bokap gue sendiri, gue disuruh waktu anak usia mungkin di bawah sebulan kali ya, gue pernah disuruh sering ngangkat atau gendong anak, kakinya diginiin, kakinya, kepalanya di bawah, kakinya gue angkat ke atas gini. Gue nggak tahu alasannya apa, tapi bokap selalu bilang coba gituin biar, gue nggak tahu ya alasannya apa, lupa gue waktu itu. Tapi gue nolak itu dengan alasan yang lebih, ya ini dengan kayak gue bilang, pak udahlah, papa udah punya anak 3 dengan cara pola pendidikan yang papa punya, itu cukup, selesai. Ini udah waktunya abang dengan anak abang melakukan parenting dengan gaya abang. Apa yang papa lakukan dulu yang menurut abang baik pasti abang ambil, tapi yang menurut abang ya mohon maaf kalau itu tidak baik, itu nggak akan abang ambil. Jadi kembali lagi kepada kalian yang menentukan, kalian yang tahu orang tua kalian atau mertua kalian yang lebih bisa memilih kata-kata yang tepat, bahasa tubuh yang tepat seperti apa untuk menolak menolak lah, untuk menolak apa yang menurut kalian itu tidak pantas untuk anak kalian.
Jadi pada intinya menurut gua jangan takut untuk bersuara lah ketika kalian yang lebih muda ngerasa bahwa ini tidak benar, ini salah, ini benar, ini baik. Ya banyak yang bilang orang tua tuh atau orang yang lebih tua tuh anti kritik. Oke, gue setuju. Atau kalau kritik harus dengan bahasa yang sopan. Sedangkan Rocky Gerung pernah bilang sopan santun adalah bahasa tubuh. Semua kritik tidak harus dengan sopan santun. Jadi ya kritik adalah kritik. Mau itu dengan bahasa yang baik, sopan. Menurut gue cuma tidak dengan bahasa kasar aja itu udah cukup. Enggak mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata binatang. Itu menurut gue udah cukup. Tapi ya kritik ya tetap kritik. Apakah kritik harus membangun? No, kritik tidak harus membangun. Kritik tidak harus membangun. Kritik adalah menurut gue pribadi bentuk protes bahwa itu salah. Terus apa solusinya? Kalau memang dia yang punya otorita atau dia yang punya kekuasaan untuk di bidangnya atau di tempatnya, ya biarkan dia yang pikirkan bagaimana solusinya, bagaimana cara dia membangunnya. Tapi kalau kita, gua, kalian, Anda bagian dari timnya dan dia minta tolong, ayo kita sama-sama, dia mau ngerangkul kita, so ya why not? Kita bantu. Tapi kalau dia dengan egonya yang tinggi, dia dengan segala mungkin bisa dibilang kekuasaannya yang tinggi, dia yang selalu merasa super power, terus tiba-tiba datang ke kita, ya dia sebenarnya bisa dibilang mungkin kalau ada ya orang tua atau orang yang lebih tua sebenarnya nggak bisa apa-apa dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman. They have nothing, but karena dia punya kekuasaan, they got the power, dia punya teritorial yang cukup untuk memerintah akan sesuatu. Dia mencari nih orang-orang yang kompeten, atau dia memanfaatkan orang-orang yang kompeten untuk kerja. Tapi menurut gue leadership nggak kayak gitu, man. It's not leadership, it's a boss. It's totally different between leader and boss. Leadership and boss, it's totally different. Jadi ya gimana ya bilangnya, menurut gua sih udah waktunya buat yang muda jangan mau kalah untuk bersuara, jangan mau bungkam untuk tetap semangat untuk bersuara. Karena ya umur hanyalah angka, yang lebih tua belum tentu yang lebih benar, yang lebih tua belum tentu lebih bisa, mereka hanya lebih berpengalaman. Tentunya tidak semua pengalaman yang dia tahu. Ya semoga para orang tua dengar, jadi buat Anda yang sudah merasa memasuki usia lebih tua, orang tua atau orang yang dianggap tua atau masuk kategori sepuh, tolong turunkan ego Anda. Anda hanya orang tua, Anda hanya orang yang sudah mendekati usia yang tidak produktif. Ini bukan lagi generasi Anda, Boomer X. Masa kalian sebentar lagi habis. Come on, milenial, Gen Z. Come on, wake up. Ini waktunya kalian untuk bersuara, ini waktunya kalian untuk bergerak, ini waktunya kalian untuk tidak bungkam. Tapi ingat, kita semua paham ada istilah freedom of speech, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara. Gue pernah dengar dari salah satu, ya gue idola dia, tapi dia bukan kiblat gue dalam cara berpikir. Coki Pardede, Adriano Colby, mereka berdua selalu berbicara tentang freedom of speech, dan gue setuju sama mereka. Apa sih freedom of speech itu? Kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat. Semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing, semua orang bebas mengeluarkan
omongannya masing-masing, terserah whatever it is, but nilai kamu sebagai manusia ditentukan dari apa yang kamu keluarkan dari mulutmu. Gila, gokil banget gue. Ya, lu boleh ngomong apa aja, lu boleh berpendapat apa aja, lu boleh bertanya apa aja, tapi value lu sebagai manusia bisa kelihatan ketika suara sudah keluar dari mulut lu dan apa yang udah keluar dari mulut lu. Jadi ya mungkin gitu aja dari gua tentang keresahan gua. This is my stress release treatment. Jangan, gue berharap gue gak kapok berbicara, gue harap gue gak berhenti sampai di sini aja untuk menyuarakan isi ya dari kepala gue yang rame ini. Karena kembali lagi, mungkin hanya dengan kesendirian atau hanya dengan ketenangan, mungkin hanya dengan kesendirian, mungkin hanya dengan ketenangan, jujur itu akan terungkap. See you.